Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya, Agus Yada, di Special Talk Show bersama Dinas Syariat Islam. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber kita dan akan membahas topik dai perbatasan sebagai benteng syariat Islam di perbatasan Aceh. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasanya peran dai adalah sebagai tempat penyambung lidah masyarakat Dayak dengan pemerintah dan juga sebagai agent of change yang membawa perubahan di masa yang akan datang. Dan diharapkan para dai juga mampu mengemban tugas dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ya, pada malam hari ini kita akan menyapa narasumber kita. Dan yang pertama adalah Assalamualaikum, selamat malam untuk Bapak Dr. M.K. Alidar SAGM HUM selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin manggilnya Pak MK ya. Oke, Pak MK. Iya. Oke, bagaimana kabarnya Pak MK pada malam hari ini? Baik, sehat. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Aceh TV dan kita akan membahas topik ya tentang dai di perbatasan di Aceh ya Pak ya. Oke, baik. Baik, dan kedua narasumber kita, selamat malam, Assalamualaikum untuk Bapak Muhibbu Tibri SAG selaku Kabid Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua kita berjumpa Pak. Ya. Oke, mudah-mudahan harapan di malam hari ini lebih banyak lagi yang menelpon ya Pak ya. Iya, karena juga pemirsa beberapa waktu yang lalu juga banyak sekali peminat yang ingin menelpon di talk show Dinas Syariat Islam pada malam hari ini. Dan nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga kami akan membuka line telepon dan saya bisa menyebutkan nomor teleponnya di nomor 0821 76304692. Ya, sudah bisa mempersiapkan telepon Anda ataupun pulsa Anda untuk bertanya di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Ya, saya ke Bapak MK nih Pak. Nah, Anda kan nih selaku Kepala Dinas Syariat Islam nih Pak. Ya. Sebenarnya tugas ataupun peran Anda dalam topik kita dai di perbatasan ini seperti apa peran Anda Pak? Iya, baik. Sebagai Kepala Dinas, tentu kami harus melakukan pembinaan, melakukan evaluasi terhadap dai kita yang bertugas di lapangan yang tersebar di 6 kabupaten kota itu, tentu untuk dalam rangka supaya bisa maksimal untuk berbuat kepada rakyat. Sebagaimana disampaikan tadi, topiknya adalah untuk membentengi masyarakat kita yang Muslim yang ada di daerah perbatasan dan daerah terpencil. Nah, ini apakah hanya dalam konteks keagamaan saja atau memang seperti kita ketahui bahwasanya Aceh ini kan sudah darurat narkoba nih Pak. Yeah. Sedangkan di perbatasan ini sering sekali kita kecolongan. Yeah. Ini apakah juga menjadi tugas dan juga peran dari dai di perbatasan Pak? Baik. Dai kita tidak hanya tugas dalam membina masyarakat di bidang agama, mereka juga terlibat dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan lainnya dan juga bisa untuk membantu aparat penegak hukum di wilayah perbatasan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah dai kita siap melaksanakannya. Amin, mudah-mudahan juga. Nah, saya ke Bapak Muhibbu nih Pak. Tadi kita sempat berbicara, apakah dai ini yang tadi saya sebutkan adalah agent of change, ini agen perubahan. Tadi saya iseng nanya, dai ini sebenarnya digaji atau bagaimana nih Pak? Iya, baik, terima kasih. Yang pertama, bahwa program dai ini merupakan program prioritas Dinas Syariat Islam Aceh. Dan program ini telah dimulai sejak tahun 2003. Nah, dai-dai ini direkrut oleh Dinas Syariat Islam Aceh itu dari berbagai macam lepasan, ada dari UIN, dari ilmu-ilmu agama, kemudian juga dari Dayak, kemudian dites dan mereka kemudian di SK-kan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Itu sudah ada sejak tahun 2003. Sehingga kalau sampai sekarang itu sudah sekitar lebih kurang 15 tahun sudah dai kita tempatkan di daerah perbatasan dan terpencil. Sekarang ini jumlah mereka itu sekitar 200 orang yang tersebar
di 6 kabupaten kota. Jadi dari Singkil, kemudian di Kota Sebulu Salam, kemudian Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, kemudian 2 wilayah lagi untuk terpencil, yaitu Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Simelu. Nah, mereka kita tempatkan di sana itu melaksanakan tugas pembinaan umat. Seperti kita ketahui, wilayah perbatasan dan terpencil ini kan wilayah yang serba keterbelakangan, mungkin boleh kita katakan, dan juga serba kekurangan. Nah, termasuk dalam bidang agama ini, ada daerah-daerah yang di perbatasan tersebut kegiatan keagamaannya boleh kita katakan sangat-sangat sedikit sekali dan kurang sekali. Pada awal-awalnya dulu, sebelum dai ditempatkan di perbatasan dan terpencil tersebut, Dinas Islam sudah mengevaluasi daerah-daerah itu bagaimana pelaksanaan kegiatan keagamaan, dan memang sangat prihatin sebenarnya karena banyak desa-desa yang ada di perbatasan dan terpencil tersebut tidak ada dan jarang sekali, kurang sekali pembinaan keagamaan. Sehingga masjid-masjid dan rumah-rumah ibadah di sana boleh kita katakan sebelum ada dai itu sepi sekali. Ya. Mungkin kalau boleh kita katakan itu ibadah di masjid itu hanya hari Jumat. Nah, salat Jumat saja. Kemudian 5 waktu kurang-kurang sekali lah pokoknya. Nah, sehingga ditempatkanlah dai, dan salah satu tugas dai di tempat-tempat yang kita tugaskan itu adalah menghidupkan salat berjamaah 5 waktu. Itu yang utama tugas mereka. Di samping banyak juga tugas-tugas yang lain, ya seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, di samping mereka menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan, mereka juga sebagai fasilitator dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Jadi bukan hanya melaksanakan tugas-tugas pembinaan bidang keagamaan, tapi juga mereka mengerjakan tugas-tugas yang lain selama tugas tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di perbatasan dan terpencil tersebut. Betul. Nah, kalau untuk satu kabupaten atau kota di perbatasan nih Pak, ada berapa dai yang ditempatkan di daerah tersebut Pak? Untuk satu kabupaten saja? Iya, ada macam-macam. Ini kalau kita sebutkan saja, itu di Singkil misalnya itu ada 47 dai. Dan mereka juga rolling, tukar. Dinasnya dibatasi atau bagaimana tuh Pak untuk waktunya? Sebenarnya mengenai waktu lamanya tugas dai, ini sangat tergantung dengan bagaimana kinerja dai di lapangan. Jadi misalnya di Singkil ini ada 47 orang dai. Nah, 47 orang dai ini kalau mereka memang menjadi dai yang sesuai dengan harapan pemerintah Aceh, mereka melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Nah, ini tentu kita pertahankan. Tapi seandainya ada dai-dai yang mungkin bermasalah atau dai yang kurang aktif, tidak melaksanakan tugas, ini tentu ada teguran-teguran, ada pembinaan-pembinaan oleh Dinas Islam Aceh. Kemudian kalau memang sudah tidak mampu untuk dibina, baru dilakukan mutasi. Biasanya ada semacam punishment lah, ya kan, ada bisa jadi dimutasi sebagai pembinaan awal. Tapi kalau sudah berat sekali juga mungkin akan diputuskan hubungan kontrak, kemudian diganti dengan dai-dai yang lain yang juga sebenarnya banyak di Aceh ini, cuma karena kesempatan saja, ya kan. Jadi biasanya kalau sudah diputuskan hubungan kerja atau tidak dilanjutkan dai tersebut, akan diganti dengan dai yang baru yang lebih mampu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Wow. Nah, Pak, satu lagi saya mau nanya. Iya. Dalam jangka waktu 15 tahun, Iya. dai ditempatkan dari tahun 2003 ya Pak ya? Iya, 2003. Apa kemajuan yang bisa kita rasakan di kalangan masyarakat dengan kehadiran mereka? Ya, alhamdulillah pembinaan umat memang selalu dilaksanakan oleh dai perbatasan dan terpencil. Dan memang kalau dilihat hasil secara
kuantitatif mungkin kita agak kesulitan, tapi secara kualitatif itu kegiatan-kegiatan keagamaan di desa-desa yang ditempatkan dai ini sudah berjalan. Misalnya dulu desa itu tidak ada TPA, tidak ada lembaga pengajian. Dengan ada dai sudah ada TPA dan sudah ada tempat pengajian. Kemudian begitu juga masjid, dulu tidak ada salat Jumat, tapi dengan ada dai ya dimulai dari awal disosialisasikan, disampaikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kewajiban melaksanakan salat Jumat, tentang kewajiban salat berjamaah misalnya, sehingga jamaah sudah mulai hidup dan pelan-pelan itu sampai sekarang sudah ada jamaah di tempat-tempat tersebut. Dan kemudian ada juga di beberapa tempat di perbatasan dan terpencil, terutama di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, itu di sana dulu ada orang-orang non-Muslim yang kemudian memeluk agama Islam. Mereka kemudian dibina oleh dai, dilakukan pembinaan oleh dai, sehingga para mu'alaf tersebut sudah bisa baca Al-Quran. Bahkan ada sebagian mu'alaf yang dididik oleh dai, yang dibina oleh dai, sudah bisa menggantikan dai itu sendiri. Jadi mampu mengajarkan Al-Quran, mampu berkhutbah, mampu jadi imam dan sebagainya. Jadi itu salah satu keberhasilan yang memang sudah dilaksanakan oleh dai. Dan itu terus berlanjut secara kontinu. Insya Allah. Amin. Ya. Dan Pak MK, pendapat Anda, ini kan prioritas utama dari Dinas Syariat Islam, penempatan dai di perbatasan. Apakah ini diambil dari, kita tahu bahwasanya Aceh ini sangat kaya sekali dengan SDM-nya, tetapi kita tidak bisa mengorek SDM tersebut. Apakah yang akan ditempatkan adalah putra daerah atau memang dia berasal dari daerah yang berbeda? Ya, baik. Yang sekarang ini adalah yang sudah ditempatkan pada periode lalu. Jadi sampai dengan saat ini dai kita yang 200 itu adalah dai-dai yang sudah diseleksi yang sejak tahun 2003 yang lalu dan terus bertambah sehingga sekarang sudah 200. Nah, kemudian penempatan mereka itu memang metode yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam pada masa lalu. Ada rekrutmen terpusat di Banda Aceh dan kemudian ada juga rekrutmen yang dilakukan di wilayah perbatasan, di wilayah dai itu sendiri. Sehingga dai kita memang sebahagiannya memang didatangkan dari wilayah-wilayah lain di Aceh, termasuk dari Aceh Besar ada, Aceh Utara ada, dari PD ada, dan seterusnya, untuk ditempatkan di perbatasan. Nah, kemudian pada tahap berikutnya kita juga membuka tes ujian langsung kemarin, seleksi langsung di wilayah penugasan, sehingga saudara-saudara kita, dai-dai yang berasal dari wilayah setempat itu juga lulus menjadi dai dan mereka sekarang sama-sama berbaur mengabdi di wilayah perbatasan itu. Jadi tidak semua dari sini dan juga tidak semua dari wilayah perbatasan. Jadi mereka berbaur. Ada yang dari di sini, ada yang memang di sana. Oke, Pak. Saya tertarik sekali ini, Pak. 2003 ini diberlakukan dai di perbatasan. 2004 kita musibah, tsunami, gempa dan juga tsunami. Ini kan seperti Semelu dan daerah lain yang terkena dampaknya luar biasa. Ini bagaimana peran si dai-nya sendiri ketika musibah tersebut, Pak? Kita flashback sedikit. Iya, itu mungkin saya belum tidak bisa menjawabnya karena saya orang baru di Dinas Syariat ini, baru bulan keempat masuk, 5 bulan baru ini. Mungkin Pak Muhib bisa menjelaskan itu, apakah penempatan di gelombang angkatan pertama itu sudah ada dai kita di Semelu, Aceh Selatan, apa sudah ada? Karena di awalnya munculnya itu adalah dai-dai di daerah perbatasan. Mungkin Pak Muhib bisa menambahkan. Ada mungkin Pak tambahan? Ya, terima kasih Pak Kadis. Memang di awal-awal penempatan dai pada saat itu pada tahun 2004 ya, ketika terjadi tsunami, itu ada sebahagian dai yang kemudian ditempatkan di barak-barak pengungsi. Oke, nah, jadi bukan hanya mereka di perbatasan terpencil, tetapi ditarik kemudian ditempatkan di beberapa tempat. Saya teringat sekali dulu di TVRI ya, di Gugajah misalnya, itu kan ada pengungsi di situ di lingkungan TVRI. Itu di sana ditempatkan dai oleh Dinas Islam. Bahkan di beberapa tempat yang ada pengungsi itu ditempatkan dai-dai. Jadi setelah suasana normal kembali,
maka dai-dai tersebut baru dikembalikan ke tempat tugas semula di perbatasan dan terpencil. Baik. Apalagi kita seperti kita ketahui ya pemirsa, di saat musibah gempa dan tsunami di 2004 di Aceh, ini banyak sekali yang isu ataupun mungkin kenyataan permudatan ya. Pemurtadan. Oke, baik. Ya. Nah, pemirsa, nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga kita akan membuka line telepon interaktif. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.